Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam tradisi Jawa, setiap manusia dipercaya lahir membawa garis hidup, watak, rejeki, bahkan jodoh yang dapat dibaca melalui hari dan pasaran kelahirannya. Sistem ini dikenal dengan istilah weton, yaitu perhitungan hari lahir menurut penanggalan Jawa yang memadukan hari dalam sepekan, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Dengan 5 pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Dari kombinasi inilah muncul banyak variasi weton, dan salah satunya adalah Selasa Kliwon yang memiliki kedudukan istimewa dalam pandangan primbon Jawa. Selasa Kliwon dipercaya memiliki aura yang kuat, pengaruh besar terhadap lingkungannya, serta membawa energi spiritual yang berbeda dengan weton lainnya. Orang yang lahir pada weton Selasa Kliwon memiliki neptu sebesar 12, yaitu hasil penjumlahan angka hari Selasa 3 dan pasaran Kliwon 8. Angka ini tidak bisa dianggap remeh, sebab menurut primbon Jawa, nilai neptu menunjukkan bobot energi dan karakter yang dibawa sejak lahir. Neptu 12 melambangkan pribadi yang penuh wibawa, disegani, memiliki semangat tinggi, dan seringkali berada dalam posisi kepemimpinan. Namun angka tersebut juga menyiratkan adanya beban tanggung jawab besar, ujian hidup yang berat, serta perjalanan nasib yang tidak selalu mulus. Disinilah letak keistimewaan Selasa Kliwon. Ia bagaikan pisau bermata dua, yang bisa menjadi sumber keberkahan luar biasa atau sebaliknya bisa menjerumuskan pemilik weton jika tidak mampu mengendalikan dirinya. Dari sisi watak dasar, orang dengan weton Selasa Kliwon cenderung memiliki sifat keras, tegas, dan berani. Mereka jarang ragu dalam mengambil keputusan, bahkan ketika situasi sulit sekalipun. Karakter ini membuat mereka sering dipercaya menjadi pemimpin atau pengambil kebijakan dalam lingkungannya. Namun, sifat keras tersebut kadang membuat mereka tampak arogan, sulit mendengar nasihat, atau terlalu percaya diri. Dalam primbon disebutkan bahwa watak bawaan ini sebenarnya bisa dilunakkan dengan kesabaran, kerendahan hati, dan kebijaksanaan, agar energi besar yang mereka miliki tidak berubah menjadi sumber konflik dengan orang lain. Selain itu, keistimewaan weton Selasa Kliwon juga terletak pada kekuatan spiritualnya. Banyak orang Jawa percaya bahwa mereka yang lahir pada hari ini memiliki kepekaan batin tinggi, mudah merasakan hal-hal gaib, serta memiliki intuisi yang tajam. Tak jarang pemilik weton ini diberi anugerah kemampuan memahami isyarat alam, mimpi, atau firasat tertentu yang kemudian terbukti benar. Karena itu, sebagian masyarakat Jawa kuno menganggap Selasa Kliwon sebagai weton yang rawan bersinggungan dengan dunia metafisik. Ada yang menyebut bahwa orang dengan weton ini kerap dijadikan target gangguan makhluk halus. Namun ada pula yang percaya bahwa justru mereka diberi kekuatan untuk menjadi penjaga atau pemimpin spiritual. Dalam hal hubungan sosial, orang Selasa Kliwon dikenal berkarisma. Kehadirannya sering menarik perhatian, baik dalam lingkup pergaulan kecil maupun di tengah masyarakat luas. Mereka biasanya memiliki wibawa alami yang membuat orang lain segan sekaligus hormat. Namun daya tarik ini juga bisa memunculkan rasa iri atau bahkan permusuhan dari pihak lain yang tidak menyukai keunggulan mereka. Karena itu, orang Selasa Kliwon perlu berhati-hati dalam menjaga pergaulan, tidak boleh lengah terhadap orang yang pura-pura baik tetapi menyimpan niat buruk di balik senyumannya. Keistimewaan lain dari weton ini adalah adanya potensi besar dalam hal rejeki dan usaha. Menurut perhitungan primbon, orang Selasa Kliwon seringkali memiliki jalan rejeki yang lancar, meskipun tidak selalu stabil. Mereka bisa mendapatkan keberuntungan besar dalam waktu singkat, tetapi bisa pula mengalami kesulitan secara mendadak. Karena itulah, salah satu wejangan bagi orang yang lahir pada weton ini adalah jangan terlalu boros, jangan terlalu cepat puas, dan selalu menabung hasil kerja kerasnya. Mereka memang punya kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan, tetapi sikap hati-hati akan membuat kehidupan finansialnya lebih kokoh. Selain perkara rejeki, perjalanan cinta dan rumah tangga orang Selasa Kliwon juga menarik untuk dibahas.
Primbon Jawa menyebutkan bahwa mereka memiliki daya tarik yang kuat dalam urusan asmara. Tidak jarang mereka dikejar oleh banyak lawan jenis, bahkan ada yang sampai terjebak dalam hubungan yang rumit. Namun orang Selase, Kliwon biasanya mencari pasangan yang bisa memahami sifat kerasnya dan mampu menjadi penyeimbang. Jika bertemu dengan pasangan yang tepat, rumah tangganya akan langgeng dan penuh kebahagiaan. Akan tetapi jika salah memilih pasangan, kehidupan asmara mereka bisa penuh pertengkaran karena sifat keras mereka bertemu dengan karakter pasangan yang sama-sama kuat. Secara umum, bagian pertama ini memberikan gambaran bahwa keistimewaan weton Selasa Kliwon terletak pada perpaduan wibawa, kekuatan spiritual, dan potensi besar dalam hal rejeki serta kepemimpinan. Namun semua itu tidak datang tanpa konsekuensi. Mereka dituntut untuk selalu berhati-hati dalam bersikap, menjaga keseimbangan hati, serta tidak melupakan laku spiritual agar energi besar yang mereka bawa bisa memberi keberkahan, bukan justru membawa kesulitan. Orang Selasa Kliwon ibarat api unggun. Ia bisa menjadi penerang yang hangat bagi sekitarnya, tetapi juga bisa membakar siapa saja jika tidak dijaga dengan baik. Dalam perhitungan Primbon Jawa, rejeki seseorang erat kaitannya dengan weton kelahirannya. Bagi mereka yang lahir pada Selasa Kliwon, rejeki sering digambarkan bagaikan air sungai deras yang mengalir tidak terputus, namun terkadang berombak dan bahkan bisa meluap. Artinya, orang dengan weton ini memiliki jalan rejeki yang luas, banyak peluang, serta potensi mendapatkan keberuntungan besar dalam hidupnya. Akan tetapi sifat aliran yang deras juga berarti bahwa mereka bisa mengalami pasang surut yang tajam. Suatu ketika berada di puncak kejayaan, tetapi di saat lain bisa jatuh ke dalam kesulitan. Primbon Jawa menekankan bahwa rejeki orang Selasa Kliwon bersumber dari kerja keras dan kecerdikan dalam melihat peluang. Mereka jarang mendapat sesuatu secara instan tanpa usaha. Tetapi dengan kegigihan dan kecerdasannya, mereka selalu bisa menemukan jalan keluar. Weton ini juga dikaitkan dengan keberanian mengambil risiko. Mereka tidak takut mencoba hal-hal baru, bahkan berani menantang arus. Inilah yang membuat banyak orang Selasa Kliwon sukses dalam dunia usaha atau bidang pekerjaan yang membutuhkan tekad kuat dan keberanian. Namun, dalam perjalanan rejeki mereka terdapat peringatan penting. Jangan terlalu boros. Seringkali orang Selasa Kliwon merasa bahwa rezekinya akan selalu ada, sehingga mereka cenderung kurang bijak dalam mengelola keuangan. Mereka mudah tergerak hatinya untuk bersedekah, memberi kepada keluarga, teman, atau bahkan orang yang baru dikenal. Sifat dermawan ini sebenarnya mulia, tetapi jika tidak disertai manajemen keuangan yang baik, bisa membuat mereka kesulitan saat masa sulit datang. Primbon menyarankan agar mereka belajar menabung, mengendalikan nafsu, serta tidak hidup berlebihan. Selain itu, jalan rejeki orang Selasa Kliwon juga sangat dipengaruhi oleh laku spiritual dan doa orang tua. Dalam kepercayaan Jawa, restu orang tua terutama ibu memiliki pengaruh besar terhadap keberkahan hidup anak. Orang dengan weton Selasa Kliwon diyakini lebih sensitif terhadap restu ini. Jika mereka berbakti, menghormati orang tua, dan menjaga hubungan baik dalam keluarga, maka rezekinya akan mengalir lancar dan penuh berkah. Sebaliknya, jika mereka sering menyakiti hati orang tua atau menelantarkan keluarga, maka jalan rezekinya bisa terasa berat meskipun mereka bekerja keras. Dalam bidang usaha, orang dengan weton ini biasanya cocok pada pekerjaan yang membutuhkan kepemimpinan, keberanian, dan intuisi tajam. Banyak di antara mereka yang sukses menjadi pedagang, pengusaha, pemimpin organisasi, hingga tokoh masyarakat. Bahkan dalam dunia seni dan budaya, orang Selasa Kliwon sering menonjol karena memiliki kreativitas tinggi dan kemampuan memengaruhi orang lain. Namun yang paling menonjol adalah kemampuan mereka untuk membaca peluang yang tidak dilihat oleh orang lain. Intuisi mereka sering benar, sehingga usaha yang mereka rintis cenderung berhasil, walaupun awalnya diragukan banyak pihak. Keistimewaan lain dari rejeki Selasa Kliwon adalah adanya siklus naik turun yang jelas. Dalam Primbon disebutkan bahwa mereka biasanya mengalami puncak kejayaan pada usia pertengahan, antara 35-50 tahun. Pada masa ini, kerja keras dan pengalaman yang mereka kumpulkan sebelumnya akan membuahkan hasil melimpah. Namun setelah itu, mereka perlu berhati-hati agar tidak mengalami penurunan drastis karena terlalu percaya diri atau tidak bijak mengelola kekayaan. Karena itu, sejak muda sebaiknya orang Selasa Kliwon menanamkan kebiasaan hemat, menabung,
serta berinvestasi untuk masa depan. Tidak kalah menarik, weton ini juga memiliki hubungan erat dengan peruntungan tak terduga. Ada kalanya rejeki mereka datang dari arah yang sama sekali tidak disangka. Misalnya tiba-tiba mendapatkan warisan, keuntungan besar dari usaha kecil, atau pertolongan dari orang yang pernah mereka tolong. Hal ini dipercaya sebagai bentuk balasan alam semesta terhadap sifat dermawan mereka. Akan tetapi, mereka juga bisa tiba-tiba kehilangan harta dalam jumlah besar jika tidak hati-hati, misalnya karena penipuan investasi bodong atau tergoda gaya hidup mewah. Oleh karena itu, nasihat utama bagi orang Selasa Kliwon adalah jangan mudah tergiur janji manis dan selalu pikirkan risiko sebelum bertindak. Jika dilihat dari sisi spiritual, rejeki orang Selasa Kliwon sering berkaitan dengan karma baik dan buruk. Mereka yang rajin berbuat baik menolong sesama dan menjaga keseimbangan hidup, biasanya hidupnya selalu diberi kecukupan. Bahkan ketika mereka tidak memiliki banyak harta, kebutuhan hidupnya selalu tercukupi dengan cara yang tak terduga. Sebaliknya, mereka yang mengabaikan laku spiritual, menuruti hawa nafsu atau berlaku curang, biasanya rezekinya menjadi seret dan penuh hambatan. Primbon menegaskan bahwa weton ini termasuk golongan yang rezekinya sangat peka terhadap keseimbangan spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Selasa Kliwon sering dianggap sebagai pembawa keberuntungan bagi keluarganya. Kehadiran mereka dipercaya bisa membuka pintu rejeki, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Karena itu, banyak keluarga merasa bangga memiliki anggota dengan weton ini. Namun, ada pula yang mengingatkan bahwa keberuntungan tersebut harus dijaga dengan laku baik. Jika tidak, rejeki yang seharusnya melimpah bisa berubah menjadi beban. Sebagai penjelasan yang kuat, dapat disimpulkan bahwa keistimewaan weton Selasa Kliwon dalam hal rejeki dan jalan hidup terletak pada kemampuan mereka untuk bangkit dari keterpurukan, keberanian menghadapi tantangan, dan kepekaan dalam membaca peluang. Akan tetapi, mereka juga diingatkan agar tidak terbuai oleh keberuntungan, tidak hidup boros, dan selalu menjaga restu orang tua, serta keseimbangan spiritual. Dengan cara itu, rejeki mereka tidak hanya besar tetapi juga membawa keberkahan dan ketentraman hidup. Dalam primbon Jawa, setiap weton memiliki pengaruh besar terhadap urusan asmara dan kehidupan rumah tangga. Bagi mereka yang lahir pada Selasa Kliwon, jalan cinta seringkali penuh warna. Ada yang berjalan harmonis, namun banyak pula yang berliku-liku sebelum akhirnya menemukan pasangan sejati. Hal ini disebabkan karena watak dasar Selasa Kliwon yang kuat, keras dan penuh wibawa, sehingga mereka membutuhkan pasangan yang benar-benar bisa memahami karakter tersebut. Jika salah memilih pasangan, rumah tangganya bisa diliputi pertengkaran. Tetapi jika tepat, maka hubungan mereka akan menjadi sangat kokoh, penuh cinta dan langgeng. Primbon Jawa menyebutkan bahwa orang Selasa Kliwon memiliki daya tarik alami yang membuat mereka mudah disenangi lawan jenis. Karisma dan aura wibawa yang terpancar membuat banyak orang merasa tertarik, bahkan tanpa disadari oleh pemilik weton ini. Tidak heran jika dalam masa mudanya, mereka sering mengalami kisah cinta yang rumit, dikejar banyak orang, atau berada dalam situasi asmara yang membuat bingung. Akan tetapi daya tarik ini juga bisa menjadi bumerang jika tidak diimbangi dengan pengendalian diri, sebab mereka rawan tergoda untuk menjalin hubungan lebih dari satu. Dalam hal jodoh, orang Selasa Kliwon sebaiknya mencari pasangan yang sabar, pengertian, dan bisa menjadi penyeimbang sifat keras mereka. Pasangan yang baik bagi mereka adalah orang yang tidak mudah tersulut emosi, mampu memberi kelembutan, dan bisa menjadi tempat pulang ketika hati mereka sedang resah. Jika bertemu dengan pasangan yang memiliki karakter sama-sama keras, maka rumah tangga bisa penuh konflik, karena keduanya sulit mengalah. Namun jika bertemu dengan pasangan yang mampu menyeimbangkan, hubungan akan terasa harmonis dan saling melengkapi. Selain itu, orang dengan weton ini biasanya cocok berjodoh dengan pasangan yang lahir pada weton dengan Neptu lebih kecil atau lebih besar, dengan selisih tertentu, sesuai perhitungan kecocokan dalam primbon Jawa. Misalnya, pasangan dari weton Minggu Pon atau Kamis Legi sering disebut cocok karena dapat memberi keseimbangan dalam sifat dan rejeki. Sebaliknya, jika mereka berjodoh dengan pasangan yang memiliki watak keras dan penuh ego, maka kehidupan rumah tangga bisa penuh ujian. Namun demikian, primbon juga menegaskan bahwa jodoh sejati bukan hanya dihitung dari weton, tetapi juga dari laku hidup, kesetiaan, dan doa yang dijalankan bersama. Dalam kehidupan rumah tangga,
Orang Selasa Kliwon biasanya memegang peran sebagai pemimpin yang disegani. Mereka tidak suka jika diatur, lebih senang berada di posisi pengambil keputusan, dan ingin agar pasangannya bisa mempercayai arah yang mereka tentukan. Meskipun demikian, mereka sebenarnya memiliki hati yang lembut, terutama kepada orang-orang yang mereka cintai. Mereka bisa sangat perhatian, rela berkorban, dan bahkan bekerja keras tanpa lelah demi kebahagiaan keluarganya. Namun sifat keras, kepala mereka kadang membuat pasangan merasa sulit untuk mengajak berdiskusi. Karena itu komunikasi menjadi kunci utama agar rumah tangga mereka tetap harmonis. Keistimewaan lain dalam hubungan asmara, Selasa Kliwon adalah adanya kesetiaan yang kuat jika mereka sudah menemukan pasangan sejatinya. Meski di masa muda mungkin mereka sering gonta-ganti pasangan atau mengalami kisah cinta yang berliku, tetapi ketika mereka benar-benar jatuh cinta pada seseorang, mereka akan setia sepenuh hati. Bahkan mereka rela menutup diri dari godaan luar demi menjaga keutuhan rumah tangga. Namun jika mereka dikhianati atau merasa tidak dihargai, maka mereka bisa berubah menjadi pribadi yang dingin, menjauh, bahkan meninggalkan hubungan tanpa menoleh ke belakang. Dalam primbon Jawa, kehidupan rumah tangga orang Selasa Kliwon juga sering dikaitkan dengan ujian kesabaran. Banyak yang mengalami fase sulit di awal pernikahan, seperti masalah ekonomi, perbedaan pandangan, atau campur tangan keluarga. Namun jika pasangan mampu bertahan melewati masa sulit itu, biasanya rumah tangga mereka akan jauh lebih kokoh di kemudian hari. Ujian ini sebenarnya bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguji seberapa kuat ikatan cinta mereka. Orang Selasa Kliwon dipercaya mampu menjaga rumah tangga dalam jangka panjang, asalkan memiliki pasangan yang benar-benar mengerti. Kehidupan cinta dan rumah tangga orang Selasa Kliwon juga erat kaitannya dengan spiritualitas. Banyak primbon menyebutkan bahwa jika mereka menjalani rumah tangga dengan penuh doa, menjaga ibadah, dan selalu memohon restu orang tua, maka pernikahan mereka akan diberi kelanggengan. Sebaliknya, jika mereka menjalani rumah tangga dengan penuh ego, mengabaikan kewajiban spiritual, dan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, maka hubungan tersebut bisa mudah retak. Karena itu, wejangan bagi orang Selasa Kliwon adalah jadikan rumah tangga bukan hanya sebagai ikatan lahir, tetapi juga ikatan batin yang dilandasi keikhlasan dan doa. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa keistimewaan Selasa Kliwon dalam hal cinta, jodoh dan rumah tangga terletak pada kekuatan cinta sejati, kesetiaan, serta wibawa dalam memimpin keluarga. Namun, semua itu akan benar-benar terwujud jika mereka mampu menemukan pasangan yang tepat, menjaga komunikasi, dan menyeimbangkan sifat keras mereka dengan kelembutan hati. Orang Selasa Kliwon dalam cinta ibarat api unggun. Jika dijaga dengan baik, ia akan memberi kehangatan bagi keluarga. Tetapi jika dibiarkan liar, ia bisa membakar segalanya. Dalam dunia primbon Jawa, tidak semua weton dianggap memiliki kekuatan batin yang menonjol. Namun Selasa Kliwon termasuk salah satu weton yang sangat dikenal, memiliki keterkaitan erat dengan dunia, spiritual, mistik, dan hal-hal gaib. Tidak heran jika banyak orang Jawa kuno menyebut weton ini sebagai weton wingit, angker atau keramat. Karena orang yang lahir pada hari ini diyakini membawa aura berbeda dari kebanyakan orang. Mereka cenderung memiliki kepekaan batin tinggi, mudah merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata, bahkan ada yang sejak kecil sudah menunjukkan firasat luar biasa. Salah satu keistimewaan orang Selasa Kliwon adalah intuisi tajam. Mereka sering mendapatkan firasat atau tanda-tanda sebelum sesuatu terjadi. Misalnya, melalui mimpi, perasaan tiba-tiba tidak nyaman, atau bahkan melalui kejadian kecil yang dianggap sepele tetapi ternyata benar-benar membawa pesan besar. Dalam pandangan primbon, hal ini bukanlah kebetulan, melainkan anugerah khusus yang membuat mereka peka terhadap energi sekitar. Orang dengan weton ini diyakini bisa menjadi pembimbing spiritual, penyembuh, atau penasihat, jika mau mengasah dan menggunakan kepekaan batinnya dengan cara yang benar. Selain intuisi, orang Selasa Kliwon juga sering dikaitkan dengan perlindungan gaib. Ada yang menyebut bahwa mereka memiliki penjaga dari alam halus, entah berupa leluhur, kodam, atau energi spiritual yang senantiasa menyertai perjalanan hidupnya. Kehadiran energi ini membuat mereka sering selamat dari mara bahaya, lolos dari kecelakaan, atau terhindar dari bencana. Namun perlindungan ini tidak bisa disalahgunakan. Jika mereka berbuat jahat, melanggar norma, atau berlaku zalim, maka justru energi spiritual itu bisa berbalik menjadi sumber kesialan. Kepekaan batin Selasa Kliwon juga membuat mereka rawan diganggu makhluk halus.
Banyak orang dengan weton ini mengaku pernah mengalami kejadian mistis, seperti melihat sosok tak kasat mata, merasakan hawa dingin aneh, atau didatangi makhluk gaib dalam mimpi. Hal ini memang menjadi konsekuensi dari aura yang mereka bawa sejak lahir, namun bukan berarti hal ini selalu menakutkan. Justru bagi sebagian orang Selasa Kliwon, pengalaman spiritual ini menjadi jalan untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan, karena mereka belajar bahwa dunia bukan hanya yang terlihat, tetapi ada dimensi lain yang harus dihormati. Dalam laku salah satu wejangan dalam primbon adalah bahwa orang Selasa Kliwon sebaiknya menghindari praktik ilmu hitam atau pesugihan, karena energi mereka sangat peka. Jika mereka nekat, biasanya hasilnya justru berbalik menghancurkan dirinya dan keluarga. Sebaliknya, jika mereka memanfaatkan energi batinnya untuk kebaikan, membantu sesama, dan menjaga keseimbangan hidup, maka jalan hidupnya akan terang. Dalam tradisi Jawa, orang seperti ini sering disebut tiang pinili, orang pilihan, karena dianggap mampu menjadi penerang bagi lingkungannya. Menariknya, weton ini juga sering dikaitkan dengan malam Selasa Kliwon, yang dalam budaya Jawa dianggap sebagai salah satu malam paling angker. Banyak orang Jawa masih mempercayai bahwa malam Selasa Kliwon adalah waktu di mana energi alam gaib sedang kuat. Ritual-ritual tertentu seperti selametan, ruwatan, atau doa bersama sering dilaksanakan pada malam itu untuk menolak bala. Orang yang lahir di hari Selasa Kliwon dianggap memiliki keterhubungan alami dengan energi malam tersebut, sehingga tidak jarang mereka dianjurkan untuk melakukan tirakat pada malam kelahiran mereka sendiri sebagai bentuk penyelarasan energi. Selain itu, dalam urusan spiritual, orang Selasa Kliwon sering dipercaya memiliki aura pemimpin gaib. Mereka yang menjalani laku tirakat dan spiritual dengan sungguh-sungguh bisa menjadi sosok yang disegani bukan hanya oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk halus. Konon, mereka bisa menjadi pemimpin dalam dunia spiritual, dihormati karena kewibawaan dan kekuatan batinnya. Akan tetapi jalan ini bukan tanpa risiko. Mereka harus mampu menahan diri, menjaga kesucian, serta tidak tergoda oleh kekuatan yang mereka miliki. Jika sombong, mereka bisa jatuh ke dalam kehancuran. Dalam kehidupan sehari-hari, kepekaan batin Selasa Kliwon membuat mereka sering menjadi tempat curhat orang lain. Banyak teman atau keluarga merasa nyaman berbicara dengan mereka, karena mereka bisa memberi nasihat yang menenangkan. Hal ini terjadi karena aura mereka mampu membawa ketenangan, bahkan tanpa mereka sadari. Inilah salah satu kelebihan besar weton ini. Tidak hanya berhubungan dengan hal mistik, tetapi juga dengan kemampuan untuk membawa cahaya bagi sesama. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa keistimewaan weton Selasa Kliwon dalam sisi spiritual dan mistik adalah kepekaan batin, perlindungan gaib, serta kemampuan untuk menjadi pribadi yang membawa keseimbangan. Akan tetapi, semua itu bergantung pada bagaimana mereka menjalani hidupnya. Jika mereka menempuh jalan kebaikan, maka hidupnya akan penuh berkah dan manfaat bagi banyak orang. Sebaliknya, jika mereka tergoda jalan gelap, maka hidupnya bisa menjadi penuh gangguan dan penderitaan. Dengan kata lain, spiritualitas bagi orang Selasa Kliwon bukan hanya anugerah, tetapi juga ujian besar yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Dalam primbon Jawa, setiap weton tidak hanya dipandang sebagai penanda watak dasar dan perjalanan hidup, tetapi juga sebagai cerminan dari nasib jangka panjang. Orang yang lahir pada Selasa Kliwon sering dianggap sebagai sosok yang ditakdirkan memiliki jalan hidup penuh tantangan, tetapi juga disertai peluang besar untuk mencapai kejayaan. Dengan Neptu 12 mereka berada pada tingkatan energi yang kuat, sehingga kehidupannya jarang biasa-biasa saja. Mereka bisa sangat sukses, berpengaruh dan disegani, namun di sisi lain juga bisa mengalami ujian yang berat bila tidak mampu mengendalikan diri. Dari segi nasib jangka panjang, orang Selasa Kliwon biasanya mengalami beberapa fase penting. Pada usia muda, mereka sering dihadapkan pada ujian karakter. Banyak yang harus melewati masa sulit, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun hubungan sosial. Fase ini bertujuan membentuk mental mereka agar menjadi lebih tangguh. Lalu memasuki usia dewasa awal, biasanya sekitar 25-35 tahun, keberuntungan mulai tampak. Mereka mulai menemukan jalan hidup yang sesuai, menemukan peluang usaha, atau mulai diakui dalam karir. Namun puncak keberuntungan orang Selasa Kliwon sering datang pada usia 40-50 tahun, di mana semua kerja keras dan pengalaman sebelumnya membuahkan hasil besar. Walaupun demikian, primbon Jawa juga menekankan bahwa keberuntungan besar ini sering diiringi dengan cobaan berat. Misalnya ketika rezeki sedang lancar, mereka bisa diuji dengan masalah keluarga,
kesehatan, atau hubungan sosial. Hal ini mengajarkan mereka untuk tidak lupa daratan, tetap rendah hati, dan selalu ingat pada Sang Pencipta. Sebab jika mereka menjadi sombong atau lalai, maka keberuntungan itu bisa hilang seketika. Dengan kata lain, nasib Selasa Kliwon selalu bergantung pada keseimbangan antara laku lahiriah dan laku batiniah. Selain itu, dalam hal peruntungan jangka panjang, orang Selasa Kliwon sering digambarkan sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungannya. Mereka bisa menjadi pemimpin masyarakat, pengusaha sukses, tokoh budaya, atau bahkan pemuka spiritual. Kehadiran mereka sering membawa perubahan besar, baik dalam lingkup kecil, keluarga, maupun luas, masyarakat. Namun, karena aura besar itu pula, mereka sementara itu, dalam urusan keluarga dan keturunan, orang Selasa Kliwon biasanya membawa keberuntungan bagi orang-orang terdekatnya. Anak atau pasangan mereka sering ikut merasakan berkah dari aura keberuntungan yang mereka bawa. Namun hal ini juga disertai dengan tanggung jawab besar. Mereka dituntut untuk bisa menjadi teladan, memberikan contoh yang baik, serta menjaga nama baik keluarga. Jika gagal maka sebaliknya, keluarga bisa ikut merasakan dampak negatif dari kesalahan mereka. Oleh sebab itu, mereka harus menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Primbon, Jawa juga memberi gambaran tentang karma dalam perjalanan hidup orang Selasa Kliwon. Karena mereka membawa energi kuat, setiap perbuatan yang mereka lakukan memiliki pantulan yang besar. Jika mereka berbuat baik, membantu orang lain, dan menjaga keseimbangan hidup, maka kebaikan itu akan kembali berlipat ganda. Tetapi jika mereka berlaku curang, menyakiti orang lain, atau menuruti hawa nafsu berlebihan, maka dampak buruknya juga akan lebih besar daripada orang biasa. Dengan kata lain, jalan hidup mereka ibarat cermin yang memperbesar. Apa yang ditanam akan tumbuh lebih cepat dan lebih besar. Dari semua uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa keistimewaan weton Selasa Kliwon mencakup berbagai aspek kehidupan. 1. Watak dasar tegas, keras, berwibawa, sekaligus berpotensi besar menjadi pemimpin. 2. Rejeki uri lancar, penuh peluang, tetapi harus dikelola dengan bijak agar tidak habis sia-sia. 3. Asmara dan rumah tangga, penuh daya tarik setia pada pasangan sejati, tetapi harus menemukan pasangan yang mampu menyeimbangkan sifat kerasnya. 4. Spiritualitas, memiliki kepekaan batin tinggi, rawan diganggu makhluk halus, tetapi juga bisa menjadi pemimpin spiritual jika menempuh jalan kebaikan. 5. Nasib jangka panjang, penuh pasang surut, tetapi berpeluang besar mencapai kejayaan jika mampu menjaga keseimbangan. Lahir dan batin, orang Selasa Kliwon ibarat api dan cahaya. Api bisa membakar jika tidak dijaga, tetapi juga bisa menjadi penerang jika diarahkan dengan benar. Mereka membawa takdir besar dalam hidupnya, sehingga harus selalu mawas diri, menjaga sikap, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Keistimewaan mereka bukan sekadar anugerah, tetapi juga ujian. Apakah mereka mampu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan, atau justru terseret dalam kesombongan yang berakhir pada kesulitan? Dengan demikian, weton Selasa Kliwon adalah weton yang penuh karisma, spiritualitas, dan potensi luar biasa. Mereka dilahirkan untuk menjadi pribadi yang berpengaruh, disegani, sekaligus mampu membawa perubahan. Jika mereka menjalani hidup dengan bijak, maka jalan mereka akan penuh keberkahan dan dikenang sebagai sosok yang memberi manfaat bagi banyak orang. Pesan yang dapat saya sampaikan adalah, wahai jiwa yang lahir pada weton Selasa Kliwon, engkau bukanlah pribadi biasa. Sejak hari kelahiranmu, alam semesta telah menitipkan energi besar yang melekat pada dirimu. Energi itu ibarat api. Ia bisa menjadi penerang bagi dirimu dan orang-orang di sekitarmu, namun juga bisa membakar jika tidak dijaga dengan baik. Karena itu, jangan pernah lengah dalam menjaga hati, pikiran, dan perbuatanmu. Hidupmu adalah jalan panjang yang penuh dengan ujian dan keberkahan, dan semua itu ditentukan oleh bagaimana engkau mengelola kekuatan yang ada di dalam dirimu. Engkau dilahirkan dengan watak yang tegas, berani, dan penuh wibawa. Orang-orang di sekitarmu akan segan, bahkan tanpa engkau berusaha menampakkannya. Namun ketahuilah bahwa wibawa bukanlah untuk ditinggikan demi kesombongan, melainkan untuk dijaga dengan rendah hati. Jika engkau menuruti ego dan merasa dirimu paling benar, maka banyak pintu akan tertutup. Tetapi jika engkau mampu merendahkan hati, mendengarkan orang lain, serta memimpin dengan kasih, maka keberkahan akan selalu mengiringi langkahmu. Dalam hal rejeki, jalanmu terbuka luas. Engkau membawa takdir yang memungkinkanmu memperoleh banyak keberuntungan,
peluang besar, bahkan rejeki yang datang dari arah tak terduga. Namun ingatlah satu hal, jangan pernah boros dan terlena dengan dunia. Simpanlah sebagian hasil jerih payahmu. Gunakan dengan bijak dan tebarkan kebaikan. Sebab rezekimu memang besar, tetapi jika engkau tidak pandai mengelolanya, maka ia bisa hilang secepat datangnya. Ingatlah selalu wejangan leluhur. Harta sejati bukanlah apa yang kau kumpulkan, melainkan apa yang kau gunakan untuk memberi manfaat. Urusan cinta dan rumah tangga juga menjadi bagian penting dari perjalanan hidupmu. Engkau mudah menarik perhatian banyak orang, tetapi jangan biarkan dirimu terjebak dalam godaan semu. Engkau akan menemukan kebahagiaan sejati ketika bersama pasangan yang mampu menyeimbangkan sifat kerasmu dengan kelembutan dan kesabaran. Ingatlah kesetiaanmu sangat berharga. Sekali engkau benar-benar mencintai, engkau akan menjaga cinta itu seumur hidup. Maka jangan sembarangan memilih, jangan tergesa-gesa, dan selalu libatkan doa dalam setiap keputusan hatimu. Kebekaan batin yang engkau miliki adalah anugerah sekaligus ujian. Engkau mungkin lebih sering merasakan firasat, mimpi, atau kejadian yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Jangan takut, itu bukan untuk menakut-nakuti dirimu, melainkan untuk mengingatkan bahwa hidup bukan hanya soal dunia yang terlihat. Jagalah dirimu dengan doa, dekatkanlah hatimu pada Tuhan, dan jangan sekali-kali menyalahgunakan kemampuan batin untuk hal buruk. Ingatlah semakin besar kekuatan, semakin besar pula tanggung jawabmu. Nasibmu di masa depan penuh dengan potensi kejayaan. Akan ada masa di mana engkau akan berdiri tegak, dihormati banyak orang, bahkan mungkin menjadi sosok yang dikenang. Tetapi keberuntungan itu tidak datang tanpa ujian. Alam akan mengujimu dengan cobaan, baik dalam bentuk kesulitan, kehilangan, maupun fitnah. Jangan goyah, sebab itu semua adalah bagian dari proses. Jika engkau tabah, sabar, dan tetap teguh pada jalan kebaikan, maka semua itu akan menjadikanmu semakin kuat dan bijaksana. Wahai jiwa Selasa Kliwon, jangan pernah lupa pada restu orang tua dan leluhurmu, sebab doa mereka adalah kunci yang membuat jalanmu terbuka lebar. Jika engkau berbakti, maka rejeki, kesehatan, dan keselamatan akan selalu menyertaimu. Tetapi jika engkau lalai, menyakiti hati mereka, atau meninggalkan nilai-nilai luhur, maka energi besar yang ada pada dirimu bisa berubah menjadi beban berat. Akhirnya pesan ini ingin menegaskan, engkau adalah sosok yang dilahirkan untuk memberi manfaat, pengaruh, dan teladan. Jangan sia-siakan anugerahmu dengan kesombongan. Gunakan keberanianmu untuk melindungi yang lemah. Gunakan kecerdikanmu untuk membuka jalan rejeki bagi banyak orang. Gunakan hatimu untuk menjaga cinta dan keluarga, dan gunakan kepekaan batinmu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Jika semua itu engkau jalani, maka hidupmu akan menjadi cahaya yang tidak hanya menerangi dirimu, tetapi juga generasi setelahmu. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi, atau kisah yang pernah terjadi. Siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.